salah satu metode untuk mencairkan suasana, menjaga komunikasi. Dan menurutku itu efektif. Jadi kadang sesuatu hal yang tidak tersampaikan secara formal bisa diterima ketika kita memakai media humor, media bercanda. Ya biar nggak sepaneng gitu, Mbak. Hidup itu tidak harus formal terus, kadang-kadang suasana informal itu dibutuhkan. Karena resistensi orang akan sangat rendah dibandingkan kita ngomong langsung, hey, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus gini, ini nggak boleh, itu saru, ini tidak sesuai dengan moral. Kalau kita secara direct gitu, mungkin anak muda sekarang nggak bisa, justru mereka akan against kita, akan melawan kan. Tapi dengan cara-cara yang masuk secara halus, melalui humor, itu justru akan lebih mengena sih, Mbak. Ya, mungkin humornya di sini ya, Pak, karikata ya. Jadi saya kira humor ini tidak bisa terpisahkan oleh masyarakat itu sendiri, karena humor ini sudah kitohnya manusia. Manusia lahir pasti membawa selera humornya masing-masing. Jadi kalau dari sisi sosiologinya, ya tentu manusia mungkin nggak akan bisa lengkap apabila hidup tanpa humor gitu. Inilah yang nanti bisa menciptakan kekasan dari humor itu sendiri. Jogja ini bisa dibilang barometernya seni rupa Indonesia. Banyak perupa, seni rupawan itu yang tinggal di Jogja. Kenapa? Ya salah satunya karena Jogja ini sangat kaya akan tradisi dan budaya itu tadi. Sehingga budaya ini acap kali seringkali dipakai sebagai tema untuk menciptakan sebuah karya. Nah, kalau kita ngomong soal humor ini kan bisa disajikan dalam beberapa bentuk ya. Misalnya dari pose atau tingkah laku yang digambarkan dengan lucu, kemudian dari percakapan yang lucu, kemudian situasi yang tidak masuk akal tapi lucu. Nah, itu apabila dikaitkan dengan kekasan Jogja akan menjadi lebih identik, lebih kuat. Ketika itu diangkat menjadi sebuah karya seni, karya kartun, karya ilustrasi, karya desain, itu menjadi tema yang unik, yang sangat khas sekali dengan daerah tersebut. Saat ini Dagadu sudah berusia 29 tahun. Tahun depan kita sudah hampir 30 tahun. Di Rubah ya, yang spending untuk iklannya udah disesuaiin ya. Pasti di Merdeka itu udah siap di bulan Agustus. Ke-25 founder itu pada saat itu mempunyai kesamaan ide dan kesamaan minat di dunia pariwisata. Sampai suatu pada titik mereka tercetus bahwa kayaknya kita bikin sesuatu yang bisa merepresent Jogja. Sehingga kita merasa butuh bahwa ikon-ikon Jogja yang cukup dominan perlu kita eksplor. Nah, kita berusaha untuk mengkombinasi antara tipografi dan grafis. Itu yang selalu kita jaga. Jadi kita tidak ada yang dominan gambarnya atau dominan tulisannya. Itu harus kita gabungkan menjadi satu kesatuan yang balance. Dan kemudian kalau kita bicara level humor, itu standarnya kan selalu berubah kan. Makanya kita berusaha untuk mengeksplorasi dari berbagai macam sisi ya. Ini yang contoh nyawisi jroning ati, jadi Dagadu dan Jogja itu blending, bonding.
Kami ini ya terbiasa untuk mencari ide, eksplorasi, dan selalu mengamati ya perkembangan yang sedang happening di sini, yang di luar sana juga ada kaitannya dengan gaya style di produk-produk kami yang guyonan, gojek gitu, terus berbasis ya plesetan. Kalau signaturnya Dagadu Jogja kan plesetan. Kami selalu berusaha untuk mencari ide yang berkaitan dengan itu. Ya, memang produk-produk kita karena asli Jogja kan, sengaja nggak sengaja memang ada yang memakai bahasa Jawa, memunculkan aspek bahasa Jawa, bahasa daerah, kedaerahan, nggak apa-apa. Itu kadang kita siasati ada caption tambahan, kadang di produknya itu sendiri, di desainnya sendiri, atau di hang tag sertaan di produknya. Judulnya Eat Sleep Ngebeat Repeat, plesetan dari semboyan dari para biker, para rider. Kita menyasar untuk komunitas para hobis ya, melakukan aktivitas. Ada slogan yang unik, Eat Sleep Riding atau Ride Repeat. Nah, kita bawa ke konotasi kehidupan di Jogja yang slow life, slowly. Salah satunya diwakili oleh aktivitas bersepeda, ngonten, memakai idiom yang ada menjadi Eat Sleep Ngebeat Repeat. Nah, digambarkan dengan orang bersepeda yang kita hiperbolakan, walaupun kalem tapi dia sangat aktif ya, bannya lepas gitu. Saking asiknya makanya kita tambahi di second line asik bingit, karena rimanya Eat Sleep Pit asik bingit. Seperti itu. Kira-kira seperti itu penjelasan dari desain ini. Di lokal tertentu mungkin tahu, tapi di luar sana apakah diterima kalimat itu? Terus kita selipkan di desain itu, ada keterangan Demas ini. Tapi kecil aja, tidak mendominasi gambar. Jadi yang kita highlight yang gambar utama, ide utama. Konsep yang paling simpel adalah kita berusaha untuk selalu relevan dengan perkembangan zaman. Jadi mau tidak mau seluruh tim kita di tim desain grafis itu harus selalu banyak mendengar, melihat dan tenggelam dengan situasi yang ada di Jogja. Makanya itu sangat benar sekali bahwa sebetulnya orang yang bukan asli Jogja pun jadi pengen tahu, jadi tertarik dengan budaya Jogja karena melihat tulisan-tulisan itu, karena dia merasa lucu. Kita tidak hanya sekedar ngomongin suatu hal yang lucu saja, tapi kita juga berusaha untuk dari si budaya itu bisa lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat luas. Makanya kita sebenarnya sangat bangga bahwa kita bisa berada di Jogja karena banyak sekali hal-hal, ikon, keresahan yang bisa kita eksplor, yang itu merupakan salah satu cara untuk Jogja semakin dikenal. Jadi sebagai sarana komunikasi, sarana untuk mencairkan suasana, biasanya kan guyonan, gojek, jok, secara nggak sadar tuh ngambil dari bahasa daerah, salah satunya bahasa Jawa. Ini yang barusan yang kemarin Prambanan Jazz. Buka sidik jos, nah itu dulu itu kan sebenarnya lokal tapi karena sering dibawakan dan viral dan akhirnya jadi frasa atau idiom nasional gitu. Guyub, agawe guyub, mesem agawe mesem. Ya, saya setuju bahwa
bahasa Jawa itu bisa menjadi sebuah ide penciptaan sebuah karya yang kalau kita gali tidak akan ada habisnya, karena bahasa Jawa itu macam-macam, ada bahasa walian, ada bahasa kromo, ada kromo alus, ada bagongan, itu nggak akan ada habisnya. Namun yang perlu dicatat adalah masyarakatnya sendiri juga harus terus menguri-uri, melestarikan budaya Jawa tersebut, bahasa Jawa tersebut. Apabila sampai masyarakatnya ini tergerus dengan mengikuti bahasa-bahasa yang malah itu dari luar, bisa jadi juga ini malah juga menggerus proses kreatif itu tadi. Di Jogja terutama itu memang budayanya suka guyon. Jadi kita tuh suka gojek. Kalau udah ngomong berdua bertiga itu pasti pada ketawa ngakak gitu. Jadi apa aja bisa dibahas gitu. Jadi itu merupakan satu quote unquote DNA. Sebetulnya orang-orang Jawa itu meskipun ya bisa dibilang kadang-kadang merasa agak introvert, malu, tapi kalau udah ketemu dengan di lingkungan yang dia nyaman, dia bisa lucu sekali gitu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang kita anggap kayak nerd gitu ya, diam, tapi begitu disuruh ngomong bisa bikin orang ketawa gitu, dan itu sangat tidak terduga. Itu habitnya orang Jawa, orang Jogja, orang Solo, orang Jawa Tengah, bahwa mereka ini memang suka guyon. Bahkan dalam kondisi susah pun mereka tetap bisa menerima itu. Ada istilah Jawa yang menyebutkan nerimo ing pandum, artinya apapun keadaannya ya tetap disyukuri. Kita tahu UMR, UMK di Jogja ini bisa dibilang paling rendah di Indonesia. Tapi orang Jogja bisa menerima itu dengan baik-baik saja. Kemudian kalau kita lihat itu para abdi dalem itu berapa sih gaji yang mereka dapat, itu juga nyun sewu tidak seberapa, tapi mereka tetap bisa menerima. Karena mereka, masyarakat Jogja ini terbiasa dengan menerima ing pandum itu, jadi tetap bersyukur dengan keadaan yang ada, dan tentu saja dengan guyon-guyon, dengan bercandaan itu bisa semakin meringankan beban apa yang mereka jalani begitu. Kebetulan Dakado Jogja berakar dari situ. Itu yang secara otomatis terbawa dalam kita menciptakan produk-produknya dan karya-karyanya. Jadi guyonan, gojekan, joke itu udah kalau dibilang otomatis sebenarnya ya otomatis kali ya. Nggak direncanakan tapi meluncur begitu saja. Iya, kalau orang Jogja itu ada istilah humor itu bisa ngerabuk umur. Ngerabuk itu maksudnya memupuk umur. Jadi umur ini bisa lebih akan lebih panjang gitu. Kita menikmati apa yang ada dengan suatu hal yang bersyukur begitu. Dengan humor, dengan candaan. Ketemu serawung dengan teman-teman, saudara, yang itu akan membuat keseharian kita itu lebih terasa bermakna. Dia dari data statistik nasional tuh taraf hidup usia di Jogja itu termasuk yang tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Itu bisa dicek nanti. Kenapa? Karena orang Jogja itu senang humor, senang lelucon. Termasuk kita ngomongin Jogja itu slow, tapi bukan slow yang
bukan slow life ya, tapi mereka berusaha untuk menyelesaikan suatu hal sesuai dengan misi masing-masingnya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi mereka tidak ngoyo. Tidak ngoyo itu bukan berarti udahlah nggak usah diselesain, tapi mereka akan selesai sesuai dengan kemampuan dia. Dan kemudian ya mereka hidup dengan tadi kelucuan-kelucuan yang selalu muncul di lingkungan sekitar terdekatnya secara sehari-hari. Dengan teman-temannya ngobrol di warung kopi itu pasti gergeran sih. Jadi itu menurut saya kalau kita bicara lucu atau humor itu di Jogja satu hal yang wajib. Seiring berjalannya waktu, pasti selera humor bergeser. Kalau dulu bercanda, bergaya plesetan, bernuansa politik disukai ya. Belum tentu sekarang ya. Jadi kalau kita ngerasa nggak, orang zamannya ini bercanda seperti ini, coba kita cari referensi misalnya. Jadi dengan begitu kita nggak kehilangan keupdatean kita, kekinian kita. Nih, sekarang senengnya yang receh-receh, ya sudah kita ikuti aja, kita jabanin gitu. Kira-kira harus selalu adaptasi dengan perubahan. Jadi kita tidak hanya ngomongin hal-hal yang lucu saja, tapi berusaha untuk memberikan edukasi juga kepada khalayak. Contoh pada masa pandemi kemarin, kita banyak sekali mengeksplorasi desain yang berbicara tentang pandemi, vaksinasi, segala macam, supaya orang juga paham. Contoh yang paling saya ingat ya, kita bikin tulisan vaksinasi gitu ya, tapi ada vaksin pakai ada gambar periuk nasi dengan penjelasan kelucuan-kelucuannya, syarat-syaratnya kalau mau vaksinasi harus seperti apa. Tapi orang jadi, oh ini lucu nih, ada vaksinasi. Dan orang make gitu, dilihat dari penjualan pun juga bagus karena orang merasa relevan. Dan aku juga kalau pakai ini merasa aku udah vaksinasi loh, begitu. Karena kan Dekade Jogja itu apa ya? Jadi harus ada unsur smartness-nya, ada unsur smile-nya, dan unsur Jogjanya. Jadi media utama kita ya lewat t-shirt. Dan itu bisa membawa satu pencerahan juga buat masyarakat, bisa membuat orang menjadi paham tentang isu-isu sosial, dan kita berbangga sih kita ada di situ. Jadi kita anggap ini satu cara yang efektif juga untuk memberikan pesan-pesan moral buat masyarakat. Pendidikan mengenai budaya, ciri khas tentang kejogjaan, ngomongin tentang bahasa Jawa, itu kan suatu hal yang sangat bisa kita eksplor supaya anak-anak muda sekarang bisa lebih meningkat pemahaman tentang budaya. Tujuan utama kita sebenarnya sangat simpel ya, bahwa membuat mereka kapan ke Jogja lagi. Supaya apa? Supaya orang itu akan selalu kangen dengan Jogja. Jadi Anda akan menemukan satu hal yang berbeda. Dari isi desain, dari isi eksplorasinya, dari isi gambarnya pasti jauh berbeda. Dan itu kan satu hal yang baru. Dengan tema kelucuan yang sama. Maksudnya standar lucunya tetap oke. Mungkin orang yang lagi bete berantem, wah kita boleh nih kemarin pakai ini. Oh lucu ya, akhirnya mereka bisa get along lagi. Jadi itu merupakan satu tujuan juga sih untuk membuat orang lain happy dan kapan akan ke Jogja lagi. Sebenarnya kalau dari gambar dan tulisan itu sangat menarik juga ya, karena memang apa ya, itu bisa
memberikan kesan gitu kepada orang-orang sekitar gitu. Nah, kalau itu memang lebih balik lagi ke kultur ya. Jadi kayak setiap Indonesia kan beragam nih, mempunyai banyak bahasa. Jadi dari situ kita bisa mengenal bahasa dari orang lain atau daerah lain. Mungkin itu uniknya sendiri sih. Jadi kita saling tahu kayak kata-kata atau peribahasa dari daerah tersebut gitu. Tidak ada kata yang kurang untuk berproses kreatif di bidang seni rupa, terutama yang berkaitan dengan humor. Harapannya ya semangat bercanda tetap dijaga sih. Dulu itu ada desain kita, senyum pudar, Jogja pun bubar. Artinya senyum dijaga, bercanda kapan saja. Ya. Itu sebenarnya sentilan secara sosial ya. Jangan sampai orang Jawa hilang Jawane, orang Jogja hilang Jogjane, dagatu hilang gojeke ya gitu. Karena kita sudah selalu menghadapi perkembangan zaman yang sedemikian cepat, informasi sedemikian cepat, perubahan di sosial media juga informasi kita dapatkan secara cepat. Menurut saya kita harus slowing down dengan apa? Dengan satu hal yang bersifat kelucuan. Kadang-kadang senyum-senyum sendiri itu suatu hal yang sehat sih. Kita membaca suatu hal atau membuka suatu gambar yang lucu itu bisa menenteramkan hati kita dan buat kita yang tadinya suntuk jadi sedikit tone down sedikit dan kita bisa refresh lagi untuk melangkah lebih baik. Jadi menurut saya cara suatu hal yang bersifat lucu, yang bersifat humor dan itu bisa ditemukan di mana aja sih untuk bisa membuat kita melangkah lebih baik ke depan.